Halo hai teman-teman, kembali lagi di kelas menggambar yang penuh warna. Di materi kali ini kita akan belajar pengaruh arah cahaya terhadap karakter. Materi ini dijamin gampang banget. Nah, di sini aku udah nyediain guideline arah cahaya nih teman-teman. Panah merah ini menandakan arah cahayanya. Ada yang dari kiri, kiri atas, atas, kanan atas, dan seterusnya. Kalau yang tengah itu tuh cahayanya dari kanan kiri ya teman-teman. Perlu kita tahu bahwa kepala kita itu terdiri dari bagian-bagian lengkungan yang beragam. Ada yang melengkung keluar, ada yang melengkung ke dalam. Nah, inilah yang menjadi penentu bagian-bagian mana yang terkena cahaya. Yang melengkung ke dalam itu biasanya dari jadi gelap warnanya karena nggak terkena cahaya. Contohnya itu bagian pelipis mata itu melengkung ke dalam. Sedangkan yang melengkung ke depan itu jadi terang karena terkena cahaya. Contohnya pipi, hidung, sama dagu itu melengkung ke depan, jadi lebih terkena cahaya. Oke, pertama-tama teman-teman bisa siapin dulu gambar karakter yang akan kita kasih pencahayaan. Contohnya gambar yang ini. Nah teman-teman, karakternya ini teman-teman perlu kopikan menjadi 9 dan disusun seperti ini supaya kita lebih mudah untuk melihat arah cahaya dari berbagai sisi. Nah jangan lupa juga teman-teman perlu menggabungkan ke 9 karakter tersebut itu menjadi satu layer seperti ini supaya nanti proses shading sama pencahayaannya lebih mudah. Oke, lalu selanjutnya backgroundnya jangan lupa pakai background yang gelap. Contohnya di sini aku menggunakan background biru tua seperti ini. Nah kemudian kita tambah satu layer baru di atas layer karakter. Lalu tipenya kita ubah menjadi multiply. Lalu kita clipping mask ke layer karakternya. Nah ini akan menjadi gelap nanti teman-teman untuk shading. Nah lalu kita menggunakan bucket atau ember cat dengan menggunakan biru yang sama seperti biru backgroundnya. Lalu kita tumpahin ke layer tadi. Nah jadinya gelap seperti ini ya. Jangan lupa pengaturannya itu current layer ya teman-teman, bukan canvas, supaya nanti yang shading itu adalah layer yang sedang dipilih. Lalu ini kan gelap banget ya teman-teman. Karena terlalu gelap kita akan kurangin opacity-nya ya sekitar 60%-an. Selanjutnya kita akan mengubah gambar-gambar ini seperti terkena cahaya. Nah, kita akan mulai dari cahaya yang dari kiri atas dulu. Oh ya, untuk membuat cahaya ini kita akan menggunakan penghapus. Nah, teman-teman bisa menggunakan penghapus yang solid. Contohnya di sini aku menggunakan dip pen. Nah, dip pen ini itu adalah penghapus yang solid. Ya, teman-teman bisa pilih dip pen, itu bawaan dari Ibis, teman-teman bisa cari. Oke, langsung aja ya, teman-teman. Nah, untuk yang kiri atas, ini yang kita kasih cahaya adalah bagian rambut bagian kiri atas, kemudian hidung, bagian pipi, sama bagian badan yang di sebelah kiri. Oke, kita lanjut ke bagian atas. Oke, kalau arah cahaya dari atas yang perlu kita kasih cahaya itu adalah bagian rambut bagian atas, dahi bagian atas, telinga bagian atas, sama bagian pipi bagian atas, kemudian hidung, dan kelopak mata, dan kemudian dagu, kemudian sama bahu bagian atas. Sisanya gelap semua. Oke, next selanjutnya yang kanan atas. Kalau yang cahaya dari kanan atas itu yang kita kasih cahaya itu adalah yang bagian rambut bagian kanan, kemudian pipi dan mata bagian kanan, badan bagian kanan juga, dagu juga bagian kanan, sebagian leher bagian kanan juga kita kasih, sedangkan dahi kita kasih cahaya semua.
Oke, next kita akan buat cahaya untuk yang cahaya arah dari kiri. Untuk yang cahaya dari arah kiri, yang perlu kita kasih cahaya itu adalah semua badan karakter bagian kiri, bagian kepala yang bagian kiri, kalau ada rambut yang mengarah ke kiri, dan pelipis mata bagian kanan, tetapi yang kelopak mata yang bagian kanan tetapi dari arah kiri. Oke, lanjut kita ke yang tengah. Oke, kalau yang cahaya dari kanan kiri itu yang perlu kita kasih cahaya adalah rambut ujung-ujung yang kanan sama ujung-ujung yang kiri, pinggirannya aja. Kemudian bagian wajah itu yang ujung kanan sama ujung kiri, pinggirannya aja. Badan juga ujung kanan, ujung kiri tapi pinggirannya aja. Kemudian leher sama dada juga itu pinggir-pinggirnya aja. Hidung juga bagian pinggir dari hidung kanan sama hidung kirinya aja. Oke, next untuk yang cahaya dari kanan. Nah, kalau dari kanan seperti ini nih cahayanya, teman-teman. Jadi yang dikasih cahaya itu adalah rambut bagian kanan, kemudian wajah bagian kanan, badan bagian kanan, sama pelipis-pelipis matanya atau kelopak matanya itu juga kita kasih cahaya dari arah kanan. Oke, next yang dari bawah kiri. Oke, kalau dari cahaya dari kiri bawah itu yang terkena cahaya adalah tentunya bagian badan bagian bawah yang ke kiri, kemudian wajah yang hadap yang bagian kiri, kemudian bagian kelopak mata itu juga jangan lupa bagian kirinya juga. Kemudian nah itu di bagian mulutnya itu kan ada bagian yang mencekung ke dalam, itu perlu digelapin. Oke, tapi kalau pipi kanan itu karena masih menonjol ke depan itu masih kita terangin. Oke, next yang arah dari bawah. Nah, kalau cahaya dari bawah itu unik ya teman-teman. Jadi matanya itu kelihatan seperti kacamata gini. Karena mata ini kan melengkung ke bawah, melengkung ke dalam. Jadi cahaya itu nggak akan melewati mata karena cahaya dari bawah itu dia tidak melewati cekungan mata. Gitu. Oke, next yang terakhir itu dari kanan bawah. Nah, kalau dari kanan bawah kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi yang dikasih cahaya itu adalah bagian-bagian yang ada di arah bawah. Ini uniknya itu ada di bagian mata bagian kiri. Mata kiri ini karena dia tidak terkena cahaya, maka dia akan agak ke gelapin gitu ya bagian mata kirinya. Hidung juga gelap karena hidung itu kan mancung itu arah lengkungannya itu kan lengkungan yang dari atas, sedangkan kalau arah cahaya dari bawah itu dia hidungnya itu nggak akan terkena cahaya gitu. Nah, makanya jadinya gelap seperti ini. Nah, udah jadi deh teman-teman, ini dia cahaya dari berbagai arah untuk karakter kita. Nah, tapi kalau seperti ini itu cahayanya masih kurang natural ya teman-teman. Kita pengen cahayanya lebih natural lagi. Caranya adalah kita akan masuk ke menu filter. Nah, kemudian kita pilih menu Gaussian blur. Nah, lalu kita bisa atur seperti 10 pixel kayaknya ya teman-teman, atau kurang dari 10 pixel supaya dia nggak
terlalu ngeblur. Jadi kalau misal semakin besar dia akan semakin ngeblur, tapi semakin kecil itu semakin tidak ngeblur. Nah, mungkin sekitar 8%-an atau di bawah 10% ya teman-teman, supaya masih tetap kelihatan cahaya atau batas cahayanya seperti ini. Kalau udah kita pencet checklist hijau. Nah, udah deh seperti itu teman-teman. Ini arah cahaya dari berbagai sisi. Nah, pekan depan kita akan belajar cahaya dari berbagai tipe. Nah, penasaran kan gimana materi besok? Oke, kalau gitu sampai jumpa besok ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.